Merawat keindonesiaan tidak hanya kita peduli menyapa terhadap orang lain dalam satu kebudayaan yang berbeda, tapi juga bagaimana kita merawat lingkungan yang ada. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan bukan karena muncul dari sebuah undang-undang, tapi dari nurani bahwa saya mempunyai tanggung jawab juga agar supaya masyarakat di sekitar perusahaan ikut maju bersama saya. Nah itu, ada nggak sih sebenarnya kemauan perusahaan itu untuk menjawab persoalan ini? Atau perusahaan itu hanya berpikir tentang get money? Halo semua, selamat datang di Polgov Talks bersama saya Riani. Hari ini saya kedatangan satu tamu yang luar biasa, yakni Prof. Susetyawan. Halo Prof, selamat siang dan selamat datang. Selamat siang Mbak Riani. Gimana kabarnya Prof? Baik. Oke, Prof, senang banget saya bisa berjumpa dengan Prof diskusi hari ini, dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran ya dengan apa hari ini kita mau apa gitu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu mungkin Prof. Ada teman-teman mahasiswa yang sangat kangen dengan Prof. Kita boleh sapa. Halo. Halo semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengangkat suatu topik diskusi dengan judul peran sektor privat dalam merawat keindonesiaan. Nah, tapi sebelum bicara lebih lanjut terkait topik tersebut, kita mau kenalan dulu nih dengan sosok yang sudah berada di samping Riani dalam tayangan berikut ini. Profesor Susetyawan atau yang lebih dikenal dengan panggilan Prof. Sus adalah dosen serta guru besar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK Visipol UGM. Pengalamannya menjadi akademisi membuat Prof. Sus banyak melakukan riset mengenai pembangunan sosial masyarakat di Indonesia. Mari kita simak kisah di balik layar pengalaman Prof. Sus yang satu ini. Oke, baik Prof, ketika kita bicara soal sektor privat ya Prof, pertama-tama yang pasti kita imajinasikan atau kita bayangkan barangkali adalah aktivitas atau kegiatan di sektor perekonomian ya, atau kira-kira memang yang menghasilkan profit seperti itu. Sehingga memang bahasan mengenai sektor privat dan perannya terhadap ruang-ruang yang lain ini kemudian menjadi terbatas. Dan salah satunya mungkin dalam merawat keindonesiaan ini nih Prof. Oke, nah selanjutnya mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira apa sih Prof yang dalam pandangan Prof terkait dengan merawat keindonesiaan ini? Baik Mbak Riani. Jadi Indonesia ini kan banyak suku bangsa, banyak agama, ya Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Pada tingkat itu merawat keindonesiaan itu tidak hanya sekedar empati terhadap semua suku bangsa yang ada gitu ya. Tidak hanya sekedar menyapa, tidak sekedar kira-kira kita peduli antar orang ya. Tapi juga sebenarnya merawat keindonesiaan itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan merawat lingkungan loh. Jadi dapat bayangin aja gitu. Kalau itu kemudian konteksnya adalah perusahaan, apalagi perusahaan ekstraktif ya, pertambangan ya, kan beroperasinya ada di mana-mana nih di pulau-pulau lain. Kalau perusahaan mengoperasikan sebuah perusahaan kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan kemudian membuat ketidaknyamanan masyarakat dimanapun mereka itu berada, di suku manapun mereka itu ada, itu sebenarnya tidak merawat keindonesiaan. Akan mengakibatkan mereka itu kecewa, akan mengakibatkan mereka itu tidak nyaman, akan mengakibatkan mereka itu, apalagi kalau sudah terjadi kira-kira sebuah kesenjangan. Nah, artinya apa? Merawat keindonesiaan tidak hanya kita peduli menyapa terhadap orang lain dalam satu kebudayaan yang berbeda, tapi juga bagaimana kita merawat lingkungan yang ada. Pada tingkat itulah sebenarnya merawat tentang keindonesiaan tidak hanya hubungan antar orang, tapi hubungan antar orang dan kondisi
lingkungan fisik yang menghidupi orang itu di tempat itu. Itu kira-kira konseptualisasi tentang merawat keindonesiaannya. Kira-kira Prof, tadi ada satu menarik ya, bahwa yang dijaga juga tidak hanya orang ya, tapi Betul. juga lingkungan. Betul. Ya. Tapi menjadi pertanyaan, kira-kira aktor siapa aja nih Prof yang bisa merawat tadi itu ya, lingkungan, siapa yang bisa berkontribusi di sana? Ya, kalau sebenarnya aktornya banyak ya. Kalau itu konteksnya perusahaan, itu kan perusahaan tidak hanya sendirian ya. Di situ ada pemerintah, di situ juga ada masyarakat lokal gitu ya. Jadi perusahaan itu berada di mengerjakan satu unit ekonomi. Gitu. Itu juga tidak hanya cari duit, tapi perusahaan itu juga harus memberikan satu kontribusi terhadap membangun bangsa, membangun apa yang namanya keindonesiaan tadi gitu ya. Nah ini menurut saya penting. Jadi ketika perusahaan itu beroperasi di situ, gitu ya, maka sebenarnya bukan karena undang-undang dan bukan karena peraturan mereka itu kemudian mengeluarkan corporate social responsibility, jadi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Seharusnya bahwa perusahaan itu sejak awal itu mempunyai social policy untuk perusahaan, gitu. Tidak hanya policy ekonomi, tapi policy sosial, kebijakan sosial perusahaan untuk kira-kira diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat yang di sekitar perusahaan itu, gitu. Sehingga dengan demikian maka masyarakat di sekitar perusahaan itu ikut bersama-sama maju dengan perusahaan. Konsepnya seperti kayak gitu. Jadi CSR itu ya ini lagi-lagi unit ekonomi itu kan selalu berpikir profit oriented gitu ya. Dan seringkali persoalan-persoalan sosial bukan urusannya dia gitu kayak seringkali gitu. Itu saya sudah bayar pajak, saya sudah bayar begini gitu. Itu urusan pribadi, tidak. Bahwa perusahaan itu juga harus mengeluarkan satu biaya, tidak hanya sekedar kemudian supaya masyarakat di sekitar itu jangan marah loh ya. Enggak. Masyarakat di sekitar perusahaan saya harus hidup dengan baik. Nah, bagaimana mereka itu mempunyai kepedulian terhadap orang-orang sekitar agar mereka itu hidupnya juga sejahtera. Bukan kemudian menciptakan sebuah kesenjangan. Sini misalnya ada sebuah masyarakat perusahaan ya, hidupnya bagus. Kadang-kadang terjadi enclave nih. Ya. Masyarakat yang lain itu kira-kira masih pakaiannya compang-camping, taruhlah. Masyarakat yang bekerja di perusahaan misalnya pakaiannya bagus, seperti kayak satu tempat kota begitu didesain sendiri secara modern yang kemudian berjarak dan menunjukkan kesenjangan. Nah ini satu situasi di mana yang menurut hemat saya tidak merawat keindonesiaan. Itu adalah orang-orang Indonesia yang berhak juga untuk hidup secara layak. Nah kira-kira seperti kayak gitu ya. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan bukan karena muncul dari sebuah undang-undang, tapi dari nurani bahwa saya mempunyai tanggung jawab juga agar supaya masyarakat di sekitar perusahaan ikut maju bersama saya. Nah itu loh. Ya. Dan itu yang sebetulnya seharusnya muncul ya Prof ya dari perusahaan-perusahaan tadi. Nah tapi Prof tadi sempat disinggung nih, ada kata kunci kesenjangan ya Prof. Sebetulnya kontribusi apa sih Prof yang bisa perusahaan lakukan dengan skema CSR-nya tadi ya dalam menghadapi problem ketimpangan ekonomi tadi? Iya, jadi begini, perusahaan itu seringkali gitu melakukan itu hanya ingin mendapatkan lisensi sosial. Nah, ya sudah, ada masyarakat datang, kemudian ngajukan proposal, kasih, pokoknya nggak marah. Bukan itu, gitu lah. Oleh karena itu, perusahaan juga harus kira-kira mempunyai satu tenaga profesional yang bisa mendorong bagaimana community itu maju. Yang disebut dengan community empowerment ya, pemberdayaan masyarakat gitu. Nah,
basisnya adalah pengetahuan lokal macam kayak apa yang mereka miliki, lalu perusahaan itu mendesain program sesuai dengan kapasitas, potensi, lokalitas yang ada lalu didorong maju. Nah, ini menurut hemat saya perusahaan tidak hanya sekedar memberi seperti kayak filantropi, gitu, tapi ikut berpikir bagaimana supaya masyarakat itu maju. Gitu. Nah, pada tingkat inilah menurut hemat saya akan merajut keindonesiaan ya. Perusahaan itu kan datang dari mana-mana. Orang yang dia dalam perusahaan yang bekerja juga dari mana-mana gitu. Jadi kepeduliannya seperti itu adalah kepedulian ikut menyapa dan membangun lingkungan yang baik gitu, agar mereka itu juga hidup dengan layak. Itu. Oke. Nah, tadi sempat disinggung sama Prof juga bahwa peran perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap merawat keindonesiaan itu. Tentu. Kira-kira praktek real di lapangan yang mungkin berdasarkan pengalaman Prof ya, Prof Sus gitu, melihat apa yang paling atau apa yang setidaknya bisa private sector atau sektor swasta itu lakukan dalam contoh-contoh real atau empiris di lapangan. Ada satu program yang pernah saya saksikan bagus ya. Ini perusahaan power plant listrik, punya listrik negara, tapi nggak tahu ya, saya kurang tahu persisnya perusahaan itu swasta atau pemerintah. Dia mempunyai satu masyarakat binaan yang kira-kira berada pada desa yang ketinggiannya sangat tinggi ya. Saya ketinggiannya kurang tahu persis. Tapi yang jelas desa itu tidak terjangkau oleh listrik. Nah, ini menarik nih, perusahaan listrik. Ini ada desa yang tidak terjangkau oleh listrik. Gampang aja, tinggal tarik aja supaya kan gitu. Tapi desa itu punya ide, gitu, yaitu dengan power hidro. Jadi listrik yang dianukan dari kincir angin itu loh, ya. Nah, itu menarik menurut saya gitu. Nah, perusahaan ini memfasilitasi ini. Gitu. Pernah mengatakan bahwa kalau itu power hidro itu tak beli aja gitu ya. Gitu. Terus kemudian lalu kita gimana? Ya kamu pakai listriknya punya negara. Bayarnya gimana? Nah, bayarnya juga kemudian sesuai dengan peraturan kita. Gitu. Masyarakatnya nggak mau. Karena apa? Karena cara masyarakat di situ membayar itu kalau punya ayam dibayar dengan ayam. Kalau punya pisang dibayar dengan pisang. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat membuat itu? Tadinya ide satu orang itu ya. Kemudian itu menjadi satu idenya belongs community gitu. Jadi ide satu orang bisa kemudian memberikan satu kapabilitas pada tingkat community. Itu menurut hemat saya menarik. Mereka bertahan, nggak mau dijual, dan kemudian mereka masih kira-kira memikirkan bagaimana cara masyarakat jika tidak punya duit untuk membayar. Nah, ini menurut saya persoalan yang saya anggap menarik gitu ya. Sampai sekarang masih ada. Itu di daerah Probolinggo, kalau saya nggak salah ya, ini kabupatennya, desanya Andung Biru. Saya pernah saksikan itu, saya pernah ke sana, dan ya cukup itu yang saya katakan juga sebenarnya ini perusahaan tadi tidak mematikan ini gitu ya, tapi juga kemudian mensupport, mendorong ini berkembang gitu. Dan menarik juga gitu. Menariknya itu masyarakat yang mengusahakan listrik nih untuk masjid, untuk pendidikan, sekolah itu, ini nggak bayar. Digratiskan itu ya. Gratis gitu. Jadi menurut teman saya ini adalah satu bentuk menurut saya keberdayaan mereka ya. Jadi mempunyai satu kemampuan, ada potensinya, dan potensi itulah kemudian lalu digarap dengan baik dalam arti menciptakan tenaga listrik dari power hidro tadi ya.
Itu yang pernah saya saksikan ya. Jadi perusahaan kemudian ya kebetulan aja itu perusahaannya listrik ya, yang tidak kira-kira menyinggung tentang kerusakan lingkungan yang parah ya, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan yang lain ya. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan pertambangan emas, pertambangan batu bara, kerusakan lingkungannya bukan main. Dan sangat sensitif ya, Prof ya. Sangat sensitif. Dan masyarakat yang di situ itu diakibatkan dari kerusakan lingkungan itu tingkat kesejahteraannya juga tidak akan terjamin. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, ya. Apalagi tentang batu bara, lubangnya luar biasa. Nah inilah yang menurut hemat saya pada tingkat itu ya membuat kecewa, membuat orang di lokal tidak sejahtera gitu. Tidak merawat keindonesiaan. Ya. Apalagi ketahuan kira-kira, itu orang dari Jakarta, pada umumnya Jakarta, Jawa. Ini akan menciptakan sebuah sentimen, perasaan yang sangat, luka yang sangat mendalam gitu ya. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oleh karena itu perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab untuk itu. Merawat tentang keindonesiaan. Kira-kira itu ya. Oke, berkaitan dengan tadi ya Prof, tanggung jawab perusahaan yang kemudian bisa berkontribusi banyak terhadap merawat keindonesiaan dalam konteks lingkungan. Apa sih sebetulnya tantangan yang dihadapi atau tantangan mendasar kira-kira bagi para pelaku sektor privat tadi untuk bisa membawa semangat perubahan baik secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat? Kira-kira tantangan mendasar apa saja nih Prof? Nah, tantangan terbesarnya adalah sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kemauan perusahaan itu untuk menjawab persoalan ini? Atau perusahaan itu hanya berpikir tentang get money? Ini pertama. Kalau ini nggak ditangkap ya kapanpun nggak bisa. Iya, aku peduli terhadap masyarakat sekitar dan aku peduli terhadap membangun bangsa. Nah, pada tingkat ini baru bisa diterusin. Kalau ininya saja sudah tidak ada, itu sampai kapanpun tidak akan terjadi. Tapi yang namanya perusahaan kan orang banyak nih, gitu ya. Di antara satu dengan yang lain, di antara divisi satu dengan divisi, di antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lain, bisa juga kemudian crash. Gitu. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita boleh duit, kita sudah bayar pajak. Nah, tidak. Gitu. Jadi pada tingkat inilah, ya sudah cari duit, sudah dapat keuntungan, lingkungan rusak ya sudah terserah. Nggak bisa seperti kayak begini. Gitu ya. Nah ini yang menurut hemat saya tantangan pertama itu. Tantangan kedua untuk menjawab ini, kalau itunya tadi ada gitu, pertanyaan kedua adalah, ada nggak kamu punya tenaga sosial yang bisa membantu kamu untuk mendorong satu proses keberdayaan masyarakat di sekitarmu? Soal. Oleh karena itu, ya pada konteks ini ya, orang-orang sosial itu sebenarnya juga bisa juga bekerja di perusahaan bukan dalam kapasitas teknis ya, bekerja di dalam keteknisan gitu ya, yaitu mungkin bidangnya lain. Tapi persoalan-persoalan sosial ini ya orang sosial masih harus dilibatkan untuk itu. Gitu. Bagaimanapun orang sosial yang belajar lebih panjang tentang persoalan ini. Betul. Gitu. Maka ada istilah social engineer itu ya, Prof. Ya nanti itu ada satu terminologi ya. Nah, saya memang nggak begitu suka dengan social engineering ya. Seolah-olah itu manusia dianggap satu barang lalu diubah. Enggak. Itu tuh orang yang punya pikiran, orang yang punya pengalaman, orang yang punya pengetahuan. Yuk, kayak apa pengetahuannya? Kalau ini mau ditingkatkan kayak apa cara kita? Nah, jadi berangkat dari sisi subjek. Bukan sebagai objek ya, Prof ya? Bukan. Itu harus dihilangkan pikiran bahwa mereka adalah objeknya. Ya. Tapi bagaimana menempatkan mereka sebagai subjek. Ya. Itu saya kira yang menurut hemat saya menarik ya. Oke, betul. Sebelum menutup nih Prof, kira-kira proyeksi dari Prof Sub sendiri terkait dengan
upaya untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan peran sektor privat tadi dalam mengelola atau menghadapi problem sosial dan ekonomi, dan apa yang Prof. Sus ekspektasikan kira-kira untuk menguatkan daripada peran-peran tersebut? Ini kebetulan negara punya melalui satu Kementerian Lingkungan Hidup itu membuat semacam melihat kinerja perusahaan. Programnya itu proper itu adalah program penilaian perusahaan, pokoknya berkaitan dengan lingkungan ya, anunya itu. Nah itu setiap tahun. Nah negara berharap gitu, bahwa perusahaan tidak hanya sekedar memberikan uang, loh ini aku memberikan uang untuk CSR, enggak. Maksudnya adalah sampai melihat sampai seberapa jauh kira-kira kerusakan yang dia diakibatkan oleh perusahaan itu. Nah itu dinilai itu. Nah kemudian ada rankingnya itu. Ya. Ranking yang tertinggi itu adalah ditempatkannya ukuran sosial. Jadi bukan ukuran keteknisan. Jadi sampai seberapa sebenarnya perusahaan itu sebenarnya mempunyai satu kepedulian terhadap community empowerment. Itu dari sisi negara. Dari sisi masyarakat misalnya saja, ya sudah tentu sangat berharap ya bahwa mereka itu dengan adanya perusahaan di situ bisa juga hidup dengan baik gitu ya. Tapi kan ya kemudian lalu ini kan perusahaan nggak bisa kan nampungi semua orang yang ada di situ gitu kan. Umumnya itu orang seringkali ribut di situ. Kok aku nggak daftar ke perusahaan itu nggak diterima macam-macam. Kok malah banyak orang luar yang diterima. Nah mereka kan nggak tahu ya bahwa sebenarnya perusahaan itu punya spesifikasi yang membutuhkan skill ya. Nah bagian dari itulah sebenarnya kan tidak bisa semuanya. Yang tersisa dari situ harus diapain ini? Nah, itulah sebenarnya perlunya community empowerment itu. Kira-kira macam kayak gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, bisa kemudian lalu sinergis dengan masyarakat gitu. Oh, bagus banget. Yang paling bagus itu kalau perusahaan itu tidak bekerja sendiri. Beberapa perusahaan bersama-sama mendesain gitu satu konsep tentang pemberdayaan masyarakat gitu ya. Oh, kalau toh itu besar nanti itu semacam kayak gini. Ada integrated planning ya. Perencanaan yang terpadu gitu. Tapi kemungkinan separated budgeting. Jadi pembiayaannya itu dibagi-bagi. Kamu bagian sana ya, kamu bagian. Tapi ini direncanakan. Oh itu jauh lebih bagus. Artinya tidak hanya satu perusahaan, tapi beberapa perusahaan yang berada satu wilayah tertentu, gitu, bekerja bersama-sama melakukan satu perencanaan perubahan, ya. Nah kemudian lalu membagi budget di antara mereka. Nah menurut hemat saya itu jauh lebih bagus. Sudah tentu kemudian dia harus meninggalkan pemerintah karena yang kuasa wilayahnya kan pemerintah. Nah ini menurut saya penting dan sekaligus juga mengajak masyarakat di situ dalam satu proses perencanaan dan implementasi perencanaan itu. Kira-kira ngono Mbak. Dan hasilnya jauh lebih maksimal kira-kira ya. Iya dan itu bisa akan menghasilkan besar gitu ya. Jadi bukan karena egoisme perusahaan. Sekarang masih egois. Ini aku kok, perusahaanku yang fasilitasi, ini aku gitu. Anda, pada tingkat itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ini kalau kita mau bangun bangsa loh ya, bukan bangun kira-kira brandingnya perusahaan, enggak. Nah sekarang yang masih muncul itu adalah potongan-potongan kecil yang belum tersatukan menjadi satu kesatuan yang saya sebut dengan integrated planning tadi ya. Kira-kira itu yang menurut saya menarik. Oke, wah Prof, seru banget ya tadi kita udah ngomong dari awal terkait dengan konteks merawat keindonesiaan, kemudian kita bicara juga soal peran, sampai tadi ya terakhir proyeksi ke depan, apa yang bisa private sektor atau sektor swasta lakukan. Sangat menarik, tapi waktu kira-kira sudah habis ini Prof, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan tentunya untuk
pemirsa yang ada atau penonton yang saat ini sedang menonton kita. Tapi satu hal yang tadi saya menarik ya, yang statement Prof sempat katakan bahwa merawat keindonesiaan itu tidak hanya orang merawat orang, tapi orang juga merawat lingkungan. Sebab ketika lingkungan sudah dijaga, ya pasti lingkungan juga yang akan merawat orang. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Oke, pemirsa dan penonton semua yang sudah menonton, demikianlah sesi diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof sudah menyempatkan hadir. Mbak Riani. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap terhubung dengan kami Departemen Politik dan Pemerintahan di @dpp UGM. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.